aku tuh bosen tapi aku masih sayang kamu. Aku cuman bosen tapi aku masih mau mempertahankan hubungan kita. Bukan urusan dia diranjang lebih enak, tapi kamu bisa ngelihat dia tertawa lepas dan menjadi dirinya sendiri sama orang lain, sedangkan sama kamu enggak. Hai semuanya, mungkin haiku udah nggak terdengar seringan 5 tahun lalu. Itulah namanya kedewasaan. Kita akan bahas tentang open relationship. Aku mau nanya ke kalian, pernah nggak sih kalian kepikiran buat open relationship? Atau kalian pernah diajak sama pasangan kalian buat yang yuk open relationship yuk? Atau kamu baru kenal orang baru, terus udah PDKT, terus ternyata dia ngajak open relationship, pernah nggak? Sebelum kita bahas lebih jauh tentang open relationship, kita harus tahu dulu, simpelnya aja, apa sih open relationship itu? Jadi open relationship adalah hubungan dua orang, di mana dua-duanya ini sepakat untuk membuka diri ke orang lain. Jadi ini boleh membuka ke orang lain, yang ini juga boleh membuka ke orang lain, baik itu hubungan seksual atau hubungan-hubungan yang lain. Pokoknya intinya kasarannya aku sama kamu itu boleh hubungannya kayak gini juga sama orang lain, intinya gitu. Tapi ada kesepakatan kayak harus jujur, harus ini, harus itu. Jadi kesepakatannya kita tentuin berdua. Kedengarannya modern. Katanya si open relationship ini adalah suatu tanda kedewasaan atau kayak level up-nya sebuah hubungan. Gak posesif, saling jujur, gak nyakitin, gak membatasin, gak ngekang. Katanya sih gitu. Tapi kenyataannya teman-teman, banyak orang yang ngajak open relationship ini cuman pengen diam-diam jajan atau jajan dengan legal, dimana dia masih sayang sama orang yang di sampingku, tapi aku juga mau nyoba yang lain. Tapi aku nggak mau berantem. Akhirnya ngajaknya open relationship. Dan yang lebih nyakitin lagi adalah orang yang ngajak duluan untuk open relationship biasanya orang yang paling nggak siap mental ketika tahu pasangannya itu mulai menikmati yang namanya open relationship ini, atau orang yang paling nggak kuat mentalnya ketika tahu pasangannya justru lebih nyaman sama orang lain. Di Twitter, terus nggak Twitter ya namanya sekarang, di X, itu banyak menyuguhkan dimana open relationship itu sebuah gaya hidup modern. Ada yang bangga kayak, kami jadinya saling terbuka, nggak mengekang satu sama lain, justru hubungan kami makin menguat, bla bla bla. Ada yang bangga dengan itu. Tapi nggak sedikit juga yang akhirnya tuh curhat, kok dia malah lebih klik sama yang baru ya? Aku kira aku bisa nahan, tapi mikirin dia berhubungan sama orang lain dan lebih klik sama orang lain, kok kayaknya aku nggak siap ya? Kok rasanya aku kayak disayat pelan-pelan dari dalam. Banyak yang curhat gak siap. Banyak dari mereka tuh yang mikirnya open relationship itu ya udah bebas aja, padahal banyak dari mereka yang ternyata nggak bener-bener paham apa konsekuensinya. Mereka pikir open relationship itu ya udah bebas-bebas aja. Padahal menurutku itu adalah hubungan paling rumit sedunia, karena kamu harus kuat secara mental, ego, dan emosi. Tapi orang-orang kebanyakan baru denger pasangannya sama orang lain kayak jalan doang, malam gitu ya jalannya, udah mental breakdance. Udah kacau, udah ntar nyari-nyari alasan buat marah. Banyak orang yang udah ngaku dewasa tapi masih kalah sama rasa takut buat ditinggalin, ya kan? Tapi kenapa sih open relationship ini kayak kesannya keren gitu? Padahal nyatanya banyak yang babak belur. Pertama, fantasi sama realita itu beda jauh. Karena mungkin yang kita lihat kayak artis-artis luar negeri itu kan banyak yang open relationship. Dan kita mikirnya ngelihat hal itu adalah berarti kita bisa jadi lebih bahagia karena bisa berhubungan dengan siapapun, tidur dengan siapapun, menjalin hubungan dengan siapapun. Tapi kenyataannya otak kita tuh butuh eksklusivitas dan kestabilan. Sedangkan si open relationship ini itu merusak semuanya. Alasan kedua kenapa babak belur tentang attachment style, model-model kelekatan. Orang dengan pola kelekatan cemas itu bakal babak belur di sini. Karena mereka seringkali setuju dengan open relationship ini biar nggak ditinggalin. Tapi ironisnya justru mereka yang paling remuk pas tahu kalau pasangannya itu lebih nyaman atau lebih sayang sama orang yang baru dia kenal. Ada juga yang namanya cognitive dissonance. Itu kondisi dimana kita meyakinkan diri sendiri kayak aku nggak apa-apa kok, santai-santai aja aku kalau pasanganku nanti tidur sama orang lain. Tapi aslinya hatimu remuk, ancur, sakjane kowe nangis, brebes mili, tapi mulutmu berkata lain. Dan itu adalah konflik internal yang lama-lama akan menggerogoti kesehatan mental kalian. Yang berikutnya ada sisi biologis, di mana manusia itu sebenarnya bisa nih berhubungan sama siapapun, sama beberapa orang. Tapi ikatan emosional itu nggak bisa dibagi.
Jadi semakin banyak koneksi, semakin banyak kita sama orang-orang lain, itu akan memperbesar kita punya resiko mati rasa. Kayak kasarannya kita semakin banyak punya pasangan di open relationship ya, ini kasusnya kayak kita punya banyak pasangan sama A, sama B, sama C. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak tahu mana yang tulus, mana yang enggak. Kita nggak tahu dia beneran atau enggak, dia akan pergi atau enggak. Ya akhirnya kita akan bingung. Kita akan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nih aku apa sih sebenarnya yang tak rasain? Kok aku lama-lama akan jadi hampa. Tapi satu hal yang jarang diakui di open relationship ini, kadang kita setuju buat akhirnya open relationship ini bukan karena kita pengen, bukan karena tahu konsepnya, bukan karena apa-apa, tapi karena kita takut buat ngomong. Kalau kamu takut buat ngomong jujur kalau aku tuh bosen, tapi aku masih sayang kamu. Aku cuman bosen, tapi aku masih mau mempertahankan hubungan kita. Akhirnya apa? Karena kamu takut kayak gitu, akhirnya kamu biar kelihatan dewasa, kamu mengajak kompromi untuk yuk kita open relationship. Padahal deep down kamu tuh cuman takut kehilangan, takut ditinggal duluan. Akhirnya kamu memilih membuka dulu jalannya. Tahu apa yang paling menyakitkan dari open relationship ini? Ketika pasanganmu justru menemukan kenyamanan di luar sana, bukan masalah seksnya, tapi kenyamanan emosionalnya. Dan yang bikin kamu nyesek adalah bukan urusan dia diranjang lebih enak, tapi kamu bisa ngelihat dia tertawa lepas dan menjadi dirinya sendiri sama orang lain, sedangkan sama kamu enggak. Open relationship itu bukan hubungan sembarangan, bukan hubungan main-main, teman-teman. Kalau mental kamu belum kuat, egomu masih rapuh, kalau kamu masih trauma sama ditinggal, belum bisa bangkit, masih menggunakan orang lain untuk bangkit, jangan dicoba. Jangan mau diajak kompromi untuk open relationship. Karena ini bukan cuman aturan boleh atau enggak tidur sama orang lain. Tapi ini tuh tentang apakah kamu siap untuk kehilangan eksklusivitas yang selama ini tuh kamu udah anggap eksklusivitas itu adalah spesial. Kita persimpel kata-katanya. Apakah kamu siap? Hubunganmu itu kan yang tadinya sebelum open relationship adalah hubungan yang eksklusif antara kamu sama dia doang. Apakah kamu siap? Yang tadinya hubungan kalian rapet cuman bola begini doang, tiba-tiba membegar. Semua orang boleh masuk. Emang udah siap? Banyak orang ngira kalau open relationship itu adalah solusi dari kebosanan. Padahal kebosanan itu menurutku itu adalah sinyal bahwa hubungan kalian tuh kurang jujur. Kalian kurang komunikasi. Hah? Mbak, kurang komunikasi gimana? Padahal kita tiap hari ngobrol, chattingan, dan lain-lain. Ya kalian ngobrol dan chattingan kosong. Ngobrolin cuman kamu lagi apa, udah makan apa belum. Jangan lupa ya, minggu depan acara ulang tahunnya nenekku. Jangan lupa ya, besok acara kita gini. Gitu doang. Kalian nggak pernah nanyain gimana perasaanmu hari ini. Ngobrolin dari hati ke hati. Apa aja yang kamu lalui hari ini, kamu ketemu sama siapa lagi, ayo kita grow bareng, yuk kita bikin apa, mudeng kan? Yang dimaksud dengan tadi yang tak bilang itu cuman karena hubunganmu tuh kurang kejujuran aja, kurang ngobrol, bukan butuh orang ketiga, bukan butuh main sama orang lain, enggak. Oke, sebelum ku tutup konten ini, aku mau nanya sama kalian yang udah pernah coba open relationship. Yang berat itu cemburunya atau rasa nggak dibutuhin lagi? Coba komen di bawah. Dan buat yang belum pernah open relationship, aku mau nanya ke kalian. Menurutmu, open relationship itu adalah tanda kedewasaan atau cuman alasan biar nggak ngerasa bersalah? Dan buat teman-teman yang masih mikir open relationship adalah sebuah solusi, kalian harus denger ini. Kadang yang kelihatan bebas justru bentuk paling halus dari luka yang nggak pernah kita sembuhin. See you in the next video. Bye.